Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Pemuda Siap 2022. Eh, di acara onboarding volunteer batch 1 Yongtok Indonesia. Nah, sebelum itu teman-teman, ini ada sedikit peraturan buat mengikuti acara ini agar acara ini dapat berjalan lancar. Yang pertama, teman-teman pastikan jaringannya internetnya stabil, selalu nyalakan webcam saat acara berlangsung, mute mikrofon saat acara berlangsung, dan gunakan earphone jika kondisi sekitar tidak atau kurang kondusif. Oke, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan juga menyanyikan Indonesia Raya, kultur dance, opening speech, introduction, dan penutup. Tanpa lama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Rizky Zahrial. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan doa dengan cara yang islami. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini melalui Zoom meeting kali ini di acara onboarding volunteer batch 1 yang diadakan oleh Yongtok Indonesia, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah tempat kami untuk melakukan kegiatan ini untuk menjadi tempat kami belajar, tumbuh, dan berkembang, sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih buat Mas Rizky untuk doanya. Untuk acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin untuk bersikap sempurna.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah tarian pembuka dari Sanggar Seni Taruna Budaya tentang tari Godrong Lumajang. Pagelaran kita kesenian
Oke, itu tadi adalah perkembangan tari dari Sanggar Budaya Taruna Budaya. Untuk acara selanjutnya adalah opening speech yang dilakukan oleh Mas Kemal. Apakah sudah hadir? Oke, karena Mas Kemal sepertinya berhalangan hadir pada pagi hari ini, digantikan sama Mas Primus. Waktu dan layar kamu persilakan. Ya, terima kasih Mas Adam atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Primus Akbar Maulana selaku founder Yongtalk Indonesia, bagian dari founder Yongtalk Indonesia. Ucapkan selamat datang dan selamat bertugas berikutnya teman-teman volunteer dalam volunteer Yongtalk Indonesia batch pertama. Saya jelaskan dulu Yongtalk Indonesia ini apa. Yongtalk Indonesia ini merupakan organisasi non-profit yang berpusat sementara saja ini di Kabupaten Lumajang. Sebagian besar kerja kita melalui media sosial atau melalui Instagram dengan bertemakan pendidikan atau memberikan konten-konten yang mendidik bagi para pemuda-pemuda. Latar belakang atas berdirinya organisasi ini kita dikarenakan pemikiran founder sebelumnya itu berpikir walau di daerah kita Lumajang itu sebagian besar, bukan sebagian besar, ada beberapa meskipun mahasiswa yang sudah masuk ke dalam perguruan tinggi mereka tidak mau mengabdikan diri ke daerahnya sendiri. Mereka lebih memilih untuk tinggal di kota lain atau di luar negeri lah misalnya. Jadi kita memberikan edukasi untuk mahasiswa atau masyarakat Lumajang terutama untuk saat ini. Tapi kita bertujuan untuk mencerdaskan Indonesia. Oleh karenanya kita memilih nama Indonesia di belakang. Untuk Yongtalk sendiri kita menargetkan para pemuda-pemuda Indonesia yang berumur mulai dari 15 hingga 22 tahun. Untuk talknya sendiri, di sini kita tidak hanya berbicara, di sini kita berdiskusi, bermusyawarah mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang didera atau yang sering terjadi di Indonesia. Halo. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke Ketum Kemal ya. Ini karena Mas Kemal udah datang, bisa di. Ketum Kemal silakan. Bisa dengar suara saya teman-teman? Bisa, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Pasha. Di sini saya sebagai founder Yongtalk Indonesia bersama kawan-kawan ada Mas Primus, Mas Anggun, dan Mas Alam. Selamat datang untuk para volunteer dan selamat berproses bareng di Yongtalk Indonesia. Jadikan proses ini sebagai wadah teman-teman, wadah untuk berproses, Rek. Jadi di Yongtalk Indonesia kita bersukacita berproses bareng bersama seirama. Ambil ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin, ya Kak ya. Maka dari itu, insya Allah bersama Yongtalk Indonesia kita tumbuhkan semangat kritis dan solutif. Semoga volunteer batch 2 kali ini menjadi wadah teman-teman sebagai ajang teman-teman untuk menggali ilmu dan berproses sebaik mungkin. Akhirul kalam, manjada wajada, yakin usaha sampai untuk kalian semua. Semangat, semangat berproses, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Terima kasih buat Mas Kemal buat waktunya buat ngisi opening speech. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Yongtok Indonesia periode 2022-2023 kepada Mas Arief Kausar Nibrasena. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian, teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan diri pada pagi hari ini untuk datang ke onboarding kali ini. Saya selaku Ketua Umum Yongtok Indonesia periode kedua mengucapkan beribu terima kasih karena ini merupakan apresiasi tertinggi bagi kami bahwa kami berarti dipercaya oleh para pemuda di Indonesia. Buktinya dengan kakak-kakak sekalian ini, kakak-kakak siap yang percaya kepada kita, mau menjadi volunteer dan mau berproses bersama. Program volunteer ini kami bangun bukan serta-merta untuk kita sendiri, tetapi kita juga ingin membantu teman-teman sekalian, fresh graduate maupun mahasiswa untuk berproses bersama. Mengapa demikian? Di program volunteer ini sebenarnya adalah agenda tahunan. Tahun kemarin juga kita memiliki volunteer tetapi tidak semasif sekarang. Dan pada tahun ini, mengapa hal ini kok bisa menjadi seperti ini? Karena kita juga berproses. Tahun kemarin kurangnya seperti ini, kita harus seperti ini ke volunteer kita yang hari ini. Dan pada saat ini juga, ini adalah salah satu program dari salah satu divisi kita yakni divisi yang YTI Tech atau Kominfo, Komunikasi dan Informatika, dan juga bekerja sama tentunya dengan divisi pendidikan. Dan juga kita juga punya banyak program seperti mini bootcamp dan semacamnya seperti itu ya Mas Adam ya kemarin. Nah, untuk ini mungkin kita akan berproses bersama bagaimana sih kita berorganisasi. Andaikan kita organisasi nih, kita tidak saling bertatap muka, kita jarang bisa kumpul karena Yongtok Indonesia ini berbasis di digital ya Kak ya. Jadi anggota kita juga dari Aceh juga punya, dari hampir semuanya di Batam juga ada, di mana di sini berarti kita tidak berbatas di wilayah atau lokasi tertentu saja. Dan bagaimana sih ini bisa tercapai? Kita inginlah kita berbagi ilmu bersama kakak-kakak sekalian, kita juga mengambil ilmu dari kakak-kakak sekalian, karena saya lihat portofolio kakak-kakak sekalian ini, widih, mantap-mantap juga, dan saya yakin kita bisa berproses dan menghasilkan produk yang luar biasa nantinya. Mungkin itu saja Mas Adam yang bisa kami jelaskan. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih buat Mas Nibras atas waktunya untuk presentasi. Mohon maaf untuk memberikan opening speech. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu adalah introduction. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan volunteer 2022 batch 1 oleh Yongtok Indonesia. Bisa minta tolong dibantu Mas Primus untuk share screen PowerPoint. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit ya tentang kegiatan volunteer 2022.
Bisa di next, Mas. Jadi kegiatan ini berlatar belakang dengan adanya komoditas pekerjaan serta jadinya ekspansi keberagaman pekerjaan, dimulai dari pekerjaan yang saling bertemu, kemudian mengalami evolusi, dapat bekerja tanpa tatap muka. Kami berinisiasi untuk memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pemuda-pemuda Indonesia agar memiliki skill yang dapat memenuhi tuntunan pekerjaan dan yang mengalami evaluasi tersebut. Maka dari itu kami membuat program yaitu Volunteer 2022 batch 1 oleh Young Turk Indonesia ini agar melatih skill mereka dan nantinya akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti atas ditembusnya pekerjaan yang telah dilalui. Nah, ini syarat dan ketentuannya yang kemarin teman-teman sudah lewati, responsif, mampu bekerja sama dengan tim, inovatif, keinginan untuk belajar, pendidikan tamat SMA atau SMK sederajat, komunikatif, bersedia menjadi sukarelawan selama 5 bulan. Benefitnya nanti ada networking, sertifikat, experience, reference on CV, dan rekomendasi dari LinkedIn akun Young Turk Indonesia. Nah, ini terdapat 200 lebih jumlah pendaftar pemuda siap 2022. Jadi selamat buat teman-teman, ada 12 posisi yang diterima, yaitu antara lain bisa next, Mas. Nah, ini untuk persebaran petanya di seluruh penjuru Indonesia. Next lagi. Nah, ini terdapat 2 posisi di public relation, 2 posisi di campaign team, 3 posisi di creative team, 2 content creator, dan 3 posisi di copywriter. Untuk posisi-posisi lain yang awalnya kita buka, karena sepi minat, jadi kita tutup sementara. Jadi yang kita buka hanya 5 posisi, seperti itu. Next. Nah, ini untuk nama-nama yang diterima di volunteer batch 2. Public relation ada Kak Dini dan Kak Nadia. Di campaign team ada Kak Adsila dan Kak Agnes. Di content creator ada Kak Yuli dan Kak Risnawati. Di creative team ada Aisyah, Aprilia Putri, Dava, dan Fitriana. Dan di copywriter ada Naura, Febri, dan Fadilah. Mohon maaf kalau sebelumnya kalau ada salah penyebutan nama ya. Bisa di next. Nah, di sini nanti teman-teman untuk berproses, nanti ada mentor-mentor atau fasilitator, bukan mentor, fasilitator untuk membimbing teman-teman ya. Jadi di public relation nanti ada Kak Arya dan Kak Kemal. Apakah bisa present Kak Arya? Ya. Oke, itu ada Kak Arya dan Kak Kemal yang tadi ngasih sambutan. Kebetulan Kak Kemal langsung ke Surabaya sekarang, jadi nggak bisa lama-lama ikut. Untuk selanjutnya ada campaign team, ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky, apakah masih ada di ruangan? Halo. Itu tadi. Halo, ya. Oke. Itu Kak Rizky, guys. Nanti didampingin sama Mas Dimas, karena Mas Dimas berhalangan hadir karena ada acara di gereja. Nah, nanti akan didampingi sama mas-mas ganteng ini. Oke.
Next ada content creator, nanti didampingi sama aku sendiri dan teman saya juga, Mas Adam. Halo Mas Adam. Halo. Oke. Open cam dong Mas. Biar tahu. Nah nanti di situ fasilitatornya dari konten kreator. Untuk selanjutnya adalah posisi kreatif tim. Di sini ada Mas Nibras. Halo Mas Nibras. Aduh, oke. Dan ada Mbak Sekar. Adakah Mbak Sekar? Halo, ada. Oke, nanti teman-teman yang kreatif tim bisa menghubungi mereka berdua ya. Untuk selanjutnya adalah copywriter, ada Mas Primus. Halo Mas Primus. Halo. Oke, dan juga Mas Muklason. Sebenarnya Mas Muklason ini berhalangan hadir. Jadi nanti kita kasih sesi diskusi aja di breakout room ya teman-teman. Buat kita lebih kenal lebih dalam. Oke, bisa di next Mas. Oke, jadi teman-teman volunteer 2022 di sini nanti kita menerapkan namanya Scrum Methods. Scrum Methods ini biasanya kita gunakan di pengembangan web. Jadi kalau teman-teman dari teknik informatika itu pasti nggak asing sama Scrum Master. Bisa di next. Nah, tahu kan sekarang Agile itu apa? Nah, Agile adalah sebuah pola pikir atau mindset yang merupakan kemampuan bergerak dan dengan cepat dan efisien. Next Mas. Ini sebenarnya nggak usah sih. Oke, ini ada 4 nilai Agile. Yang pertama individual dan interaksi. Terus ada working, customer collaboration, dan respond to change. Jadi ini adalah 4 nilai yang ada di Agile. Next. Oke. Untuk tahapan Agile sendiri, yang pertama ada analisis kebutuhan dulu, terus kita rancang bersama di sini. Lalu ada development, testing, dan juga development atau penyebarannya ke selanjutnya. Nah ini mohon maaf sebelumnya. Oke, jadi untuk keberhasilan dari Scrum sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama ada transparansi, inspeksi, sama adaptasi. Nanti teman-teman di sini bekerja harus ada transparansinya. Dan nanti ada pakai namanya stand up sheet, pakai aplikasi Canva. Terus ada inspeksi, nanti teman-teman dari fasilitator yang akan memberikan sedikit masukan atau nanti pencerahan nanti gitu. Dan adaptasi, nanti ketika kita udah mendapatkan penyerahan dari teman-teman fasilitator, nanti diadaptasikan oleh teman-teman volunteer seperti itu. Next Mas. Nah ini ada Scrum event. Jadi nanti setiap minggunya kita akan bekerja 1 hari selama 1 minggu. Nanti atur jadwalnya weekend bersama-sama seperti ini, dan nanti kita bagi di breakout room seperti itu. Jadi misalnya yang kreatif tim ada di kreatif tim, yang desain yang konten kreator ada di konten kreator, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi yang pertama ada belum Mas. Jadi yang pertama ada sprint planning. Itu kegiatan yang mau dilakukan apa sih di minggu pertama. Jadi sprint planning,
aku tanggal sekian mau bikin konten ini nih. Nah, itu udah di planning di minggu awal. Terus ada daily scrum, ini untuk melihat progres. Jadi untuk teman-teman dari fasilitator nanti akan mengecek progres kalian di sini, dan dilanjutkan juga sprint review, juga bahas hasil. Jadi ketika di minggu kedua melihat progres, dan di minggu ketiga itu bisa lihat hasil. Dan yang keempat ini adalah merefleksikan proses. Jadi misalnya nih kelompok ini, maksudnya si A kurang energik gitu. Nanti kita pakai namanya retrospektif, pakai Canva juga. Jadi nanti teman-teman bisa komen-komen di sana. Kayak gitu sih. Jadi semuanya serba online. Untuk apa, biar kedepannya biar bisa lebih baik lagi tuh untuk retrospektifnya. Next, Mas. Nah, ini 3 tools yang digunakan. Ada Trello. Trello ini buat untuk manajemen projectnya. Jadi mulai dari deadline, PIC dan lain sebagainya, kita masukkan ke Trello semuanya, agar kita nanti bisa terpola cara kerjanya. Habis itu ada stand up sheet, ini pakai Canva, dan retrospektif itu juga pakai Canva nanti. Next, Mas. Ini untuk penggunaan Trello-nya sendiri nanti sudah ada template-nya, dari teman-teman tinggal gunakan aja, pakai link yang sudah disediakan sama teman-teman dari Yongtalk. Next, Mas. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari teman-teman nih ada pertanyaan kah? Belum ada, Kak. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Jadi perkenalkan, nama saya Yuli, mohon izin bertanya untuk mengenai tadi kan ada yang harus direncanakan, katanya mau membuat konten apa sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk pembuatan kontennya itu, apakah dari kitanya sebagai volunteer, apa sudah ditentukan dari mentor-mentornya bahwa ini harus bikin yang kayak gini gitu, Kak? Kasih. Oke. Makasih Mbak Yuli. Nanti sebentar lagi ada dijelasin workflow ya, jadi tenang aja. Workflow-nya bisa di present Mas dan dijelasin. Mas minta bantuan Mas Primus. Bentar ya. Sudah kelihatan. Oke, sudah Mas. Jadi proses dalam bikin konten itu yang pertama ini dari kreatif tim, mereka melakukan brainstorming atau mikirin ide lah, nanti ide atau gagasan utama yang nanti akan dibikin kontennya gimana, atau bikin draftnya, bikin kerangkanya dulu. Semua kalau mau bikin itu contohnya acara talk show, tema apa nanti yang dipilih, tema pendidikan, terus untuk judul nanti judulnya milih apa, terus latar belakang ya, garis besarnya tuh nanti kontennya seperti apa. Setelah itu mereka ngirim ke copywriter ini nanti yang bikin caption kalau berbentuk konten. Kalau berbentuk talk show tadi nanti mereka yang bikin rancangan
secara detail, mau detailnya bahasanya apa ya, untuk menambah deskripsi lah dalam acara talk show tersebut. Sampai sini masih paham atau gimana? Belum paham? Gimana Mbak Yuli? Nggak kedengaran? Apa masih kurang jelas? Oke, paham Mas, bisa dilanjutkan. Terus untuk itu, setelah draftnya itu udah habis selesai, nanti konten kreator yang bikin kontennya itu tadi bisa berbentuk video atau berbentuk apa namanya itu, konten gambar, grafis, tulisan, bisa kadang antara dua bentuk itu. Setelah itu nanti dikirimkan ke PR. Di PR ini kalau kita bikin talk show, mereka yang bantu kita untuk mencari speakernya. Seumpama talk show-nya itu berkaitan dengan pendidikan atau hukum lah. Nah, kita nyari nanti dari organisasi mana, atau dari badan hukum, atau dari LPI, atau dari komunitas mana. Nanti PR ini bagian yang menghubungi mereka. Jika apakah ini bla 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 dapat datang sebagai speaker dalam acara talk show kita gitu. Terus ini ada yang tanyakan? Kak? Sebelum lanjut. Mohon izin Pak. Iya, silakan. Berarti selain kita untuk membuat sebuah konten yang nantinya untuk upload di media sosialnya Yongtalk sendiri, berarti kita juga ada untuk mengadakan acara talk show gitu ya Kak? Ya bisa, nanti fasilitasnya dari kita semuanya, mulai Canva sama Zoom ya Kak Adam ya. Kalau buat acara ya, webinar gitu besar. Jadi nanti insya Allah kalau bisa kami nanti bantu fasilitasi semuanya, tapi dengan apa ya, dengan pertimbangan ya Kak. Jadi misalnya kalau bisa diakalin dengan ini dan low price bisa banget gitu. Ya maaf ya, tadi kembali ke tahap kedua sama ketiga. Di tahap kedua ini nanti kalau seumpama dari draft yang diberikan dari kreatif tim itu ada kayak kesalahan atau kurang cocok lah dengan latar belakang atau garis besarnya, bisa nanti dikirim kembali ke CR tim untuk direvisi. Terus di tahap ketiga, kalau di tahap kedua tadi sama dengan kasusnya di tahap pertama, kayak ada yang kurang tulisannya, seperti ini enaknya ini temanya kata-katanya ini kurang pas, kayak memakai kata baku terus kemudian pakai kata-kata yang gaul-gaul kayak gas, cuy, skui, itu bisa dikirim kembali ke CR untuk pembenaran. Ketika semua sudah fix atau sudah selesai, dikirim ke PR tadi yang buat nyari speaker. Setelah semua udah komplit, tinggal upload. Nanti campaign team itu yang bagian meresearch atau mempublikasikan konten kita. Jadi gini, kalau konten kita berbentuk talk show, itu bagian campaign team yang bertugas untuk mencari massa untuk datang ke acara kita gitu. Kemudian kalau berbentuk konten Kak, gimana? Kalau berbentuk konten, Siti campaign team itu membuat summarize, bahasa Inggrisnya summarize, kesimpulan lah dari konten itu, apakah konten ini dapat menarik viewers atau menambah insight atau engagement rate, menambah. Terus itu kemudian di report
dilaporkan ke kreatif tim dan copywriter nanti. Kedua tim ini nanti mengolah yang sudah ada tadi untuk digunakan kembali pada konten berikutnya. Maaf, dijadikan dasar sebagai konten berikutnya. Semua kalau konten ini kurang ini, jadi untuk konten berikutnya kita menambahkan kalau di konten ini kurang wah gitu ya, kita benerin. Untuk konten selanjutnya kita bikin baru dengan tambahan wah itu. Sampai sini udah paham atau masih kurang paham? Enggak ya? Jadi kayak gitu sih untuk workflow dari yang Talk Indonesia volunteernya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan lagi kah? Oh ya, maaf bentar. Untuk dasar konten yang kita buat nanti kita bikin yang ini. Konten Pram ini kita sebisanya pakai yang ini. Ini konten yang original lah, lebih banyak yang lihat. Kalau ini biasa yang mudah buat. Contohnya berita, kita ngutip dari berita. Dan berita ini kita bisa mengutip dari berita mana kita kutip, jika konten breaking news, Verdi Sambo dijatuhkan pembicara gitu, sebenarnya gitu. Kalau survei report biasanya ini contohnya itu kayak di Vice kan itu kan, di artikel Vice kan kadang bikin report kalau pengguna media sosial itu gimana lah, atau ada melakukan sebuah research tentang apa gitu kan, aneh-aneh kadang Vice itu. Terus untuk interaktif konten kita sebagian besar bikinnya di status kalau di story Instagram story. Kalau interaktif di story semua, kalau contohnya hari ini kalian udah makan belum, bikin jawaban belum sama sudah tuh. Kalau eventnya kayak talk show, webinar, semua ini. Review juga, database ini kita nggak terlalu pakai ya sebenarnya. Tools ini kita juga nggak pakai misalnya. Kita biasanya itu pakai yang besar ini. Ini dua ini. Maksudnya dia ada yang ditanyakan. Aman ya teman-teman ya. Kalau kurang paham nanti tanya lagi ya Bapak. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan ke ke teman-teman fasilitator yang udah dibagi. Oke. Cukup kan teman-teman? Aman ya? Aman Kak. Oke. Ya, untuk selanjutnya saya silakan ke Kak Adam. Oke nih, mungkin sebelum kita masuk breakout room satu-satu ya, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari teman-teman volunteer. Oke, mungkin dari yang atas dulu ya, Mbak Nadia, coba perkenalan. Halo semuanya, selamat siang. Kenalin aku Nadia Hanifah Nabila.
Biasanya dipanggil Nadia, aku dari Public Relation. Salam kenal semuanya. Kenal Kak. Oke, lanjut yang atas juga Kak Yuli. Mohon maaf Kak, belum di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada suaranya sebelumnya? Sudah. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulianti, biasa dipanggil Yuli. Saya dari Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung. Di sini saya kebetulan sebagai konten kreator. Mungkin itu aja, terima kasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, lanjut mungkin Kak Febri. Oke. Halo. Terdengar tapi agak sedikit noise Kak. Nggak apa-apa, coba aja. Mohon maaf, ini sepertinya speakernya agak rusak. Iya, enggak. Perkenalkan nama saya Febri Luciana. Asalnya dari Pacitan, bisnis sebagai copywriter. Salam Oke. kenal juga. Kak Febri dari copywriter. Oke. Lanjut Kak Naura. Halo semuanya, perkenalkan aku Naura Rania, biasa dipanggil Naura dari copywriter juga. Wih, ada copywriter. Oke. Next. Mbak Ana, kreatif tim. Oke, sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Fitriana Heriwidiarti, saya biasa dipanggil Ana. Asal saya dari Jogja, saya sebagai kreatif tim. Oke, Mbak Ana. Lanjut kali ini. Halo semua, sebelumnya maaf karena belum bisa on cam. Perkenalkan, saya Dini Witarisya, bisa dipanggil Dini dari Public Relation. Salam kenal. Salam kenal juga. Oke. Next, Mbak Risnawati Bulan. Halo, apakah suaranya terdengar? Oke, terdengar. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa off cam karena sakit. Perkenalkan, nama saya Risnawati Wulan dari Divisi Konten Kreator. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, terakhir nih, last ya. Oh, tadi Mbak Nadia udah ya? Sudah. Oke. Sekarang last Kak Aprilia. Halo semuanya, maaf belum bisa on cam juga. Perkenalkan, nama aku, panggil aja April. Aku dari kreatif tim. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak April. Nah, tadi udah kenalan, sekarang kenalan sama mentor satu-satu ya. Mas Rizky bisa on cam, Mas. Mas Arif, Mbak Sekar.
Oke. Mungkin dari Mas Primus dulu. Ya, perkenalkan nama saya Primus Permohonan. Saya kalau di Indonesia saya sebagai bendahara, kalau di Politik ini saya selaku mentor copywriter. Salam kenal ya, teman semua. Terima kasih. Salam kenal. Yang copywriter nih siapa nih? Nggak ada yang join ya? Oke, lanjut Kak Arya. Semuanya. Kenalin, nama aku Arya Widya, bisa dipanggil Arya. Aku di sini sebagai fasilitator dari Public Relations. Salam kenal semuanya. Mohon maaf nih Kak Arya tadi ada sedikit perubahan ya. Kak Arya itu di public relation. Iya, tadi aku juga. Oh, mohon maaf. Silakan Mas Adam, Om Adam. Halo, perkenalkan nama saya Adam Cahya Pamungkas. Saya dari fasilitator konten kreator. Terima kasih. Oke, sama-sama. Next, Mas Rizky, Om Rizky. Selamat pagi menuju siang semuanya. Saya Rizky Zarel Firdaus. Saya fasilitator dan teman sharing di campaign team. Terima kasih. Oke. Terus dilanjut Mas Arif. Silakan Mas. Belum masih di mute Mas. Oke. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Arif Kautsar Nibrasena. Seperti yang tadi sudah dikenalkan, saya Ketua Umum Teman Indonesia, sekaligus fasilitator di kreatif tim. Mohon bantuannya semua yang dari kreatif tim, dan nanti mungkin saya membantu sedikit di campaign tim juga. Oke, seperti itu. Sama siapa nih, Kak Arif? Saya sama Mbak Sekar. Oh, sama Mbak Sekar. Oke. Lanjut ya, sama Mbak Sekar. Ini ada Mbak Sekar. Silakan Mbak Sekar, perkenalan. Iya, halo semuanya, salam kenal. Aku Sekar, aku dari mentor kreatif tim. Nanti bareng sama Mas Arif. Alhamdulillah, oke. Nah, tadi karena udah perkenalan semua ya, mentor. Ada yang belum perkenalan nggak nih? Oke, kalau nggak ada, kita bisa masuk ke breakout room. Kita bisa kenal lebih dalam lagi ya. Sebentar, aku open. Oh, aku belum perkenalan ya, lupa. Sorry. Oke, perkenalkan, nama aku Adam Abdillah, di Young Talk Indonesia, itu sebagai sekretaris umum dari Young Talk Indonesia. Dan kalau di volunteer, aku bareng sama Om Adam Cahya ini di content creator. Nanti yang content creator sering calling ya. Oke. Teman-teman bisa masuk breakout room. Udah dibuka breakout room-nya. Dimohon masuk sesuai dengan divisi yang dipilih.